Balado HKBP Cirebon mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ini, terutama pada jemaat yang beribadah di rumah. Kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita memulai kebaktian ini. Kita menaikkan pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 14, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat yang keempat. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayat yang pertama dan ayat ketiga. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah kembali berkumpul di gereja sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life. Demikian juga kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tetapi di dalam semua itu,
Kami harus tetap waspada karena COVID-19 belumlah berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu mentaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan, padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan kami, yakini dan percaya untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND 369 ayat yang kedua dan yang ketiga. Sana doa mata
Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita baca secara responsoria. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan segala sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk memperjelas warta jemaat, sebagian kami bacakan dan yang lain bisa dibaca sendiri. Warta umum, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan tema Cintailah Pendidikan, Rikotima Gumuruhon Pangatusion. Poin yang keempat, sakramen baptisan kudus. 4.1 Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Huria akan mengadakan pelayanan sakramen baptisan kudus atau Pandidion Nabadia dalam ibadah khusus pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus agar mendaftarkannya melalui situasi sektor masing-masing dengan mengisi formulir dan melampirkan fotokopi akte kelahiran. Khusus untuk anak pertama harus melampirkan fotokopi akte pernikahan. 4.2 Bimbingan pastoral. Dimohon kehadiran orang tua atau ayah dan ibu untuk mengikuti bimbingan pastoral yang diadakan pada hari Rabu 15 Juli 2020 pukul 15 WIB atau jam 3 sore dan mengikuti protokol kesehatan. 4.3 Mengikuti protokol kesehatan bagi peserta baptisan kudus sebagai berikut. Bayi wajib pakai face shield. Orang tua wajib pakai masker. Yang mengikuti ibadah baptisan kudus antara lain orang tua, opung bawah dan opung suhud, jumlah 7 orang per keluarga. Warta Sekretariat. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga. 3.1 Keluarga Nyonya B. Panjaitan, Boru Merpaung atau sektor 7 berupa 1 unit peralatan gondang. 3.2 Keluarga NN berupa 1 kursi roda dan sepasang tongkat kruk. Majelis dan jemaat HKBP Cirebon mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan di sini sudah kita pakai sumbangan dari Nyonya B. Panjaitan, Boru Merpaung dari sektor 7. Bisa kita lihat sendiri sudah dipakai untuk kebaktian online pada saat ini. Terima kasih. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Shalom. Jaya sampai ujung
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini di minggu kelima setelah Trinitatis. Mari kita baca Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-42. Mari kita mengikutinya di dalam hati. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Shalom, horas madihita saluhutna. Terpujilah nama Tuhan. Ternyata sudah banyak gereja Tuhan di dunia ini, terlebih di Indonesia, yang telah melakukan ibadah di gereja masing-masing. Walaupun kepada tua-tua kami, lansia masih di rumah, senior citizen, kiranya tua-tua kami lansia jangan merasa diskriminatif. Sekali lagi, ini bukan diskriminatif, ini adalah bentuk daripada holong kasih untuk hidup disiplin. Karena itulah kita sebagai anak, mari kita menyapa opung kita, tua-tua kita, walaupun itu melalui telepon atau video call, supaya mereka juga jangan merasa sendiri di tengah-tengah COVID-19 ini. Atau horas made hamuna akka amanginang na tua namilan sian waeng do saluhut na tutu ruas ni huria nahu halongi hami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sangat menarik kalau kita membaca bagian ini dengan teliti. Firman ini tidak secomot apalagi satu ayat. Lalu kita mengatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu
karena kamu akan dihakimi. Tentu kita langsung mengatakan begitu, sehingga akhirnya pengertian dari menghakimi ini menjadi satu pengertian yang dipandang salah, bahkan jadi kabur. Lalu banyak orang berpandangan ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Ekstrimnya bahwa di pandangan mata kita bahwa pengadilan, hakim itu adalah jabatan yang salah. Wah, ini lagi yang paling lebih mengerikan. Padahal Alkitab diwarnai dengan berbagai proses penghakiman dan penghukuman terhadap umat mulai dari sejak Israel sampai kepada zamannya Kristus. Oleh karena itu ada kesalahpahaman yang cukup mengkhawatirkan saudara-saudara yang kekasih. Membuat picik atau sempit pemikiran orang Kristen, atau kemudian lalu kita mengabaikan, lalu membenturkan Alkitab dengan realita, lalu seakan-akan mau berkata bahwa ternyata Alkitab tidak update atau tidak cocok dengan kenyataan realita yang ada. Semua kesalahan seperti ini memang cukup menakutkan. Karena kalau mau jujur sudah bertahun-tahun kita hanya tinggal mewarisi, bahkan tenggelam mewarisi apa yang kita dengar, lalu melanjutkan tanpa lagi kita berusaha dengan teliti, menelitinya dengan baik untuk meluruskannya. Saya pikir ini menjadi kelemahan di kalangan banyak orang kalau berbicara. Karena biasanya kita seringkali bicara itu copy paste, mendengar, rekam, ngomong, tapi tidak diteliti. Benar enggak yang diomongkan itu? Benar enggak Alkitab mengatakan demikian? Itu tidak ada. Nah, dengan apa yang kita baca dikatakan dalam nats ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi, kan begitu. Apa yang dimaksudkan dengan jangan menghakimi pada ayat yang kedua menyatakan, karena dengan menghakimi yang kamu pakai menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, dan apa ukuran akan diukurkan kepadamu. Artinya, kamu jangan menghakimi karena kamu akan dihakimi menurut penghakiman yang kau pakai. Tapi kalau kamu menghakimi, atau katakan, tapi kalau kamu dihakimi dengan benar, orang yang takut dihakimkan adalah orang yang salah. Kalau benar, lalu dihakimi dengan benar, ngapain kita takut? Karena ada apa yang dinamakan dengan penghakiman, putusan bebas murni. Tidak semua yang dihakimi semua bersalah. Kalau memang dia tidak bersalah, dia bebas murni. Mestinya justru penghakiman itu memberikan nilai tinggi pada duga-dugaan orang atau praduga lain yang menganggap dia salah. Jadi tidak ada sebenarnya yang salah dalam pengadilan. Yang salah adalah ketika kalau penghakiman dijalankan dengan tidak adil. Jadi prinsip yang pertama, jangan menghakimi tidak sama dengan tidak boleh menghakimi. Tapi jangan menghakimi untuk mengingatkan, dan kalau kamu menghakimi harus dengan yang pertama ukuran yang terkendali. Yang kedua, ukuran terkontrol, ukuran yang benar. Karena kalau kamu tidak benar, kamu tidak adil menghakimi seseorang atau saudaramu, kamu akan diberlakukan sama dalam hidupmu seperti itu. Mau enggak? Kalau enggak mau, yang benar saja. Oleh karena itu di dalam kehidupan seperti ini, dalam bagian-bagian keseharian kita seperti ini, maka yang dimaksud dengan jangan menghakimi harus dipahami adalah semua sistem nilai hidup yang ada, yang kita tidak bisa abaikan begitu saja. Karena bisa jadi berbahaya buat diri kita. Oleh karena itu mestinya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa menegakkan keadilan kebenaran? Maka penghakiman harus ada tentunya.
Tetapi semua aturan yang Tuhan sendiri terapkan. Prinsip utama dulu, mari kita bersihkan benak hati kita dengan jangan menghakimi yang salah tadi. Kita ambil satu contoh. Ada satu saudara kita yang salah. Kita mengatakan, oh dia itu salah. Oh dia udah kelewatan banget nih. Gini dia, begini. Saudara jangan marah loh. Bilang kalau nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh menghakimi. Begini dan sebegitu. Lah memang dia salah kok. Itu yang kita katakan. Tapi kalau saudara menduga ada satu isu, dia begini, dia begitu. Nah, kamu belum tahu kebenarannya, kamu sudah bicara. Ini yang jadi repot. Apakah kamu mau kalau sebuah gosip dijadikan sebuah kebenaran kepada dirimu? Kamu nggak mau? Tentunya kita tidak mau. Kalau kamu nggak mau, jangan perlakukan begitu. Itu maksudnya. Jadi prinsip yang pertama, cari dulu kebenarannya. Kebenarannya dulu dari kasus yang kamu bicarakan. Kalau benar, kamu boleh mengatakan itu. Tapi kalau tidak benar, jangan sekali-kali. Karena bisa kamu menjadi tukang fitnah. Jadi bukan soal jangan menghakimi dalam mengatakan kebenaran. Jadi salah kan kalau kemudian kita hanya ngomong dikit. Jangan menghakimi apa-apa. Jangan menghakimi, kayaknya kita jadi suci banget jadinya. Tapi lucu sekali karena kita menyembunyikan kesalahan. Itu tidak boleh. Jadi jangan menghakimi harus dipahami dalam konteks masih praduga atau isu. Ya itu tidak boleh. Menurut si A, menurut si B, jangan membuat kesimpulan. Bahkan jangan menghakimi dulu. Tapi kalau benar kamu tahu dia mencuri, salah, tegur. Itu yang pas. Kan beda Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saudara dapat informasi dan itu betul, tegur. Ada aturan mainnya. Tidak asal-asalan, tidak menjadi hukum rimba. Ya, jadi kebenarannya dulu dicari, benar atau tidak benar. Karena kita tidak mau kalau kemudian kita difitnah orang. Yang dalam kehidupan kita disebut sebagai konteks hukum ajas praduga tidak bersalah. Itu memang betul sampai kebenaran ditegakkan dulu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara seringkali ajas duga tak bersalah ya. Ini orang dibuat dulu salah. Ini yang repot. Mestinya praduga tidak bersalahnya dulu yang harus maju. Tapi sekarang lain, setiap orang yang ditangkap walaupun mulutnya ngomongnya praduga tak bersalah, tapi sudah diduga salah. Jadi artinya sudah disalahkan dalam dugaan, sehingga artinya apa? Tidak ada kemudian ambil sikap netral dalam menentukan sesuatu. Sudah ada di benaknya ini orang salah. Gimana cara membuktikannya? Jadi itu yang terus. Itu yang dalam otaknya, bukan bagaimana mencari kebenarannya, dia salah atau tidak. Tapi bagaimana mencari kesalahannya, bagaimana supaya dia mampus sehingga seorang jaksa penuntut punya semangat kalau sampai tuntutannya nggak terbukti. Wah, ini rasanya jadi payah atau bodoh. Lalu ia selalu berusaha untuk mengada-adakan bukti supaya orang itu bersalah. Maka seringkali ada orang yang dihukum tetapi kemudian terbukti tidak bersalah. Ini juga ironis tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara. Prinsip yang kedua, kamu ini mau menghakimi dalam konteks apa? Ini harus jelas sama Nginang. Kita ini mau menghakimi dalam konteks apa? Kamu hakimi selumber di depan mata saudaramu, tapi balok di depan matamu tidak kamu hakimi. Yaitu berajaskan keadilan. Jadi kebenaran itu diikuti keadilan dalam pengertian. Kan gak adil amat kamu ngomong orang dengan kesalahan yang kecil. Salahmu yang besar, salahmu yang gede tidak kamu omongin.
Yang adil itu kamu maki-maki dirimu dulu, balokmu itu potong-potong dulu, buang dulu balokmu yang di depan matamu itu. Baru bereskan selumbar yang di depan mata saudaramu. Tapi kamu kebanyakan bicara. Inilah, itulah. Saya rasa banyak saya menemukan orang sangat rohani karena kegiatannya. Karena ke gereja, persekutuan, lihat sana, penglihatan sini. Ternyata paling gampang menghakimi. Ini begini, ini begitu. Tapi kalau kita kemudian kita urut dari atas ke bawah, kita perhatikan ini begitu, begini. Sebenarnya begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua dibantainya, semua dihajarnya, semua dimakinya. Tetapi di bagian seperti ini ada satu kepedihan yang kita lihat. Di mana kemudian apa yang dikatakan tadi tampaknya rohani. Ternyata dia lebih busuk daripada orang yang dibicarakan. Ini juga ironis. Saya pikir dalam keributan-keributan pasangan suami istri, orang tua dengan anak. Kalau kita misalkan bicara anak memaki-maki orang tuanya. Tidak inilah orang tuanya, inilah begitulah. Tapi hampir tidak ada waktu si anak untuk memperhatikan dirinya. Apakah dia sudah menyenangkan hati orang tuanya? Atau dia menjengkelkan orang tuanya? Dia hanya melihat marah-marahnya melulu. Dia perilakunya yang menjengkelkan dia tidak lihat. Ini yang menjengkelkan juga. Hanya kemarahan orang tuanya yang dia lihat. Tapi dia tidak pernah melihat apakah dia pernah menyenangkan hati orang tuanya. Sama dengan suami istri. Suami di depan istrinya salah melulu. Bahkan sebaliknya. Menurut istri suaminya di depan matanya selalu salah melulu, tidak ada yang benar. Tapi tidak pernah melihat, kamu salah enggak? Sebenarnya harus begitu. Kamu salah enggak? Kalau tidak maka muncullah kehancuran. Selumbar orang kau lihat, balok di depan matamu tidak kamu lihat. Ini menjadi satu kengerian dalam sistem kehidupan. Saudara-saudara, inilah mestinya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita memaknai kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian kita bisa berlaku benar. Kita bisa berlaku adil. Sehingga kita tidak menjadi beban. Kita tidak menjadi batu sandungan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang terkasih, menyadari dirilah dulu. Menyadari dirilah dulu. Oleh karena itu yang ketiga, supaya benar dan adil, mari kita periksa diri dulu. Sebelum kau menghakimi orang, mendingan dirimu dulu kau hakimi. Kau lihat. Dia kan kurang ajar. Kau bagaimana? Dia jahat, dia memaki aku. Kau sendiri apa? Ternyata dia maki kau, ternyata kau telah memaki 10 kali. Balok namanya itu. Matamu itu sudah balok. Selumbar di mata saudaramu. 1 kali kau dimaki, kau ribut. 10 kali kau memaki, kau diam. Jadi periksa dulu dirimu. Evaluasi dirimu. Saya pikir itulah kehidupan keberimanan kita. Saudara-saudaraku, di dalam bagian-bagian seperti inilah saya kira kebangunan iman Kristen menjadi kebangunan yang sangat penting, yang tepat, yang harus kita lakoni dengan cara bertanggung jawab. Karena kalau tidak begitu maka kehidupan kita akan menjadi cemooh orang lain. Sehingga orang lain akan berkata, orang Kristen ini paling gampang ngomong. Tapi kalau kita cek memang faktanya begitu sih, Abang Ina. Coba kalau kita autokritik. Kalau kita melihat bukan orang Kristen. Kita terus mengatakan bahwa ini akan masuk neraka. Ini tidak masuk surga. Siapa bilang?
agama Kristen itu masuk surga. Itu omong kosong. Tidak ada orang beragama Kristen masuk surga. Percaya Yesus Kristus dan hidup sesuai kehendaknya, itu dia. Mestinya nilai-nilai yang kita tumbuh kembangkan sehingga dengan demikian hidup itu menjadi hidup yang berarti. Hidup yang mempunyai nilai. Jadi tidak asbun. Tidak hanya asal bunyi kalau mau bicara. Jadi bolehkah menghakimi? Boleh. Tapi perhatikan dulu apakah yang mau kau bicarakan itu data, fakta benar enggak? Periksa. Bolehkah menghakimi? Boleh. Tapi berlaku dengan adil, jangan kau omongi orang, kau sendiri busuk. Jadi lihat dulu, jangan-jangan ada balok di depan matamu, jangan kau bicarakan selumbar di mata saudaramu, bereskan dulu balokmu itu. Karena itu yang ketiga. Boleh enggak menghakimi? Boleh. Tapi sebelum kau hakimi orang, hakimi dulu dirimu sendiri. Kau lihat dirimu, kalau kau sudah beres, kalau kau merasa sudah layak, silakan jalankan. Itu sebabnya dalam sistem pengadilan banyak sekali ya, baik polisi, jaksa, hakim yang perlu dihakimi, yang perlu diadili. Karena itu saya selalu berkata kepada aparat penegak hukum, entah itu pembela atau jaksa, entah apapun namanya itu, kalau Anda orang Kristen, periksa dirimu, hati-hati, jangan sampai Tuhan murka kepadamu atas apa yang engkau lakukan. Tapi biarkanlah Tuhan memberkatimu karena kau menegakkan kebenaran, keadilan, dan selalu menegakkan kebenaran. Jadi periksa segala sesuatu dengan hati nuranimu, membuat keputusan bukan karena amplop, bukan karena uang, sehingga dengan demikian kita punya hati nurani yang hidup dalam hidup kita. Karena hari-hari kehidupan kita akan berjalan ke depan. Kita akan berurusan dengan Tuhan. Walaupun tak kelihatan, dan itu yang sering membuat kita lalai. Kita pikir ini tidak ada yang melihat. Demikian pula dengan kita aktivitas gereja dan segala sesuatunya. Jangan merasa dirimu lebih hebat. Adili dulu dirimu. Lihat dulu sesungguhnya siapa kau, baru bicara. Tuhan menolong kita supaya lebih bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terus ajari kami Tuhan, supaya kami mau selalu memperbaharui diri kami. Sehingga kami menjadi teliti kemudian bertindak dengan tepat, dengan benar, dan tidak mengabaikan kebenaran Alkitab yang justru menyuruh kami untuk mengingatkan yang salah dengan sistem pengadilan yang diatur di dalam Alkitab. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami juga tidak terlalu mudah menghakimi tanpa memperhatikan fakta-fakta yang Tuhan tetapkan juga buat kami. Karena itu tolonglah dan bimbinglah. Berkatilah kami dalam perjalanan hidup kami supaya bertindak benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami, Hakim yang adil, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa dalam surga. Amin. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan, sayu sehon dan
silakan untuk bangkit berdiri. Pengutusan. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta, mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Allah, kami yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat, tetaplah kita mencintai pengetahuan sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam tatanan baru kehidupan new normal life ini. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari Minggu untuk kita semuanya. Horas. Burian itu hatta di hamuaka amanginang terlumubi akan tua-tua nami dan sia nau tutu mabiki berita nauli di bagasan tikion disomahami sudi parhubas ni huriata di minggu sadarion pasahaton selamat hari selamat minggu balihita saluhutna di pasu-pasu tuhata mahita di new normal life pasahataima tabi horas-horas tuita saluhutna horas